Minasan, ohayo. Oke, di video kali ini aku akan ngebahas rincian biaya program pemagangan untuk ke Jepang. Nah, mungkin ini bisa membantu kalian yang bertanya-tanya, sebenarnya kalau magang ke Jepang itu butuh biaya berapa dan mahal nggak sih kalau yang kita keluarkan itu sampai puluhan juta, dan puluhan juta itu untuk apa? Berikut rinciannya. Nanti ini aku akan jelaskan rinciannya sesuai dengan yang aku tahu ya, karena kebetulan aku memang bergelut juga beberapa tahun, 4 tahun di LPK, di mana lembaga yang memang untuk pelatihan tenaga kerja yang mengirimkan tenaga kerja untuk magang ke Jepang. Siapa tahu bisa membantu kalian yang masih bingung sebenarnya kalau aku ngeluarin puluhan juta untuk berangkat ke Jepang itu mahal nggak sih gitu. Nah oke, untuk rata-rata biaya yang dikeluarkan, ini biaya yang kalian bayarkan di LPK ya. Ini belum termasuk uang kebutuhan kalian sehari-hari. Nah di LPK itu kan masing-masing ya punya kebijakannya gitu. Dan rata-rata sih biasanya itu di antara 20 juta sampai dengan 45 juta rupiah. Jadi itu nanti apakah ada dana talangan, apakah bisa dicicil. Nah itu balik lagi ke LPK masing-masing gitu. Oke, kita bahas dari biaya awal. Kita ambil yang contoh aja ya, ini yang biayanya 45 juta. 45 juta ini harus kalian bayarkan ke LPK. Nah, untuk apa aja sih 45 juta ini? Ini misalnya saya sebagai pemagang baru belum punya, intinya yang belum tahu apa-apa tentang pemberangkatan ke Jepang itu metodenya seperti apa gitu. Nah, 45 juta ini nanti kalian bayarkan ke LPK untuk apa? 1. Untuk pengurusan paspor, itu kalau misalnya kalian belum punya paspor, jadi memang harus ngurus paspor. Nah, untuk paspor itu kan tidak segampang kita kayak ngajuin dokumen terus langsung jadi gitu. Dan apalagi kalau emang kalian ngomong kalau tujuan kalian buat bikin paspor itu mau kerja di Jepang, otomatis nanti pihak imigrasi akan minta mana surat rekomnya, ada nggak? Surat rekom itu surat yang dikeluarkan dari pihak Bina Lantas. Dan untuk pengurusan surat rekom itu juga pasti kita membutuhkan administrasi ya. Jadi kalau misalnya kalian belum punya paspor, jelas kalian harus mengurus paspor terlebih dahulu, karena kalau kalian nggak punya paspor juga nanti itu nggak bisa berangkat lah kita keluar negeri ya tanpa paspor gitu kan. Nah, jadi itu ada kemungkinan gagalnya. Kalau untuk biaya pengurusan paspor kan kalian tahu ya di range berapa, 350-an ya. Nah, seperti itu. Ini kalau misalnya paspor kalian jadi dan tidak bermasalah gitu. Tapi kalau misalnya misalnya kamu ada kasus juga nih yang kayak aku punya paspor tapi mati gitu kan. Jadi kayak harus ngurus ulang lagi, atau misalnya paspor kalian hilang, punya paspor tapi hilang gitu kan, tetap ada catatan ya di imigrasi. Nah itu harus ngurusnya tuh kan tidak mudah gitu, ada sidang inilah sidang itu, dan mungkin membutuhkan biaya tambahan. Jadi kalau misalnya kalian belum memiliki paspor dan bikin paspor, harusnya sih ini jauh lebih mudah asalkan kalian punya surat rekom. Dan biasanya surat rekom ini nanti diuruskan oleh LPK di mana kalian mengikuti program pemagangan. Nah, setelah itu nanti kalian diminta untuk melakukan medical check up, Kenko Shindan ya. Ini wajib karena memang kalau kalian tidak dinyatakan sehat dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Jepang ya, berarti kalian tidak bisa mengikuti program pemagangan. Nih, amit-amitnya misalnya ada sakit yang memang akhirnya kalian tidak bisa untuk magang ke Jepang, itu juga nanti nggak bisa berangkat gitu. Jadi memang harus medical check up, dan medical check up ini nanti dilakukan di awal sebelum kalian mengikuti pendidikan. Jadi itu biayanya masing-masing ya, karena memang kita pemeriksaannya itu keseluruhan kalau untuk ke Jepang. Jadi rata-rata biayanya itu 1 juta sampai 1,5 juta. Itu nanti kliniknya sudah ditentukan oleh LPK, karena data yang diminta dari pemerintah Jepang itu nggak sembarangan gitu. Jadi memang sudah ada format yang memang harus diisi oleh klinik. Jadi biasanya LPK sama klinik sudah bekerja sama, dan memang di biayanya itu range sekitar 1 juta sampai 1,5 jutaan gitu.
Nah, lantas yang ketiga, ini biasanya nanti kalian akan mendapatkan modul berupa buku, kamus, bahasa Jepang gitu kan. Lantas biaya pendidikan. Nah, ini masing-masing dari LPK sih. Ada LPK yang biaya pendidikannya itu per bulannya bayar gitu. Ada juga yang sudah include 45 juta misalnya gitu ya. Atau 35 juta ya, tergantung. Tapi ini kan tadi aku memberikan contoh yang 45 juta gitu. Jadi biaya pendidikan sampai dengan kamu berangkat itu ada yang memang gratis. Jadi misalnya kamu 1 tahun belum berangkat itu, kamu nggak akan dikenakan biaya pendidikan selama kamu masih menjadi peserta di LPK tersebut gitu. Tapi ada juga yang kayak harus bayar nih gitu 1 bulan biaya pendidikannya misalnya 1 juta atau 500.000 atau 1,5 juta atau bahkan ada yang 2.500.000 gitu. Jadi itu nanti masing-masing kebijakan dari LPK, tapi memang ada yang seperti itu gitu. Jadi kalian nanti bisa tanyakan gitu 45 juta itu untuk apa aja gitu. Kalau misalnya 45 juta itu sudah include dengan biaya pendidikan sampai kamu berangkat, kan kita nggak tahu ya berangkat dengan Jepang itu kan paling cepet sekitar 3-6 bulan itu kalau kamu bisa lolos interview dengan cepat. Tapi kalau tidak kan membutuhkan waktu yang panjang lagi gitu. Jadi itu. Jadi bayangin ya kalau misalnya kalian dalam 1 tahun terus biaya pendidikan itu kan tidak murah ya, karena LPK juga harus membayar tenaga pengajar ya kan, belum lagi yang lain-lain kayak misalnya listrik atau ya yang lain-lain ya, operasional gedung gitu kan. Jadi kalian bisa kalikan sendiri selama nanti kalian belajar di LPK tersebut membutuhkan berapa waktu lama untuk sampai kalian bisa berangkat ke Jepang. Nah, lantas setelah itu biasanya ada pengurusan semacam CEO ya, Certificate of Eligibility, itu surat izin tinggal. Itu juga memerlukan prosedur yang cukup panjang untuk nunggunya gitu. Dan juga nanti setelah itu turun untuk pengurusan visa, dan juga nanti ya pas keberangkatan otomatis kalian juga harus membayar tiket pesawat kan. Nah, tiket pesawat itu kan gak murah juga ya, biasanya di range 5-12 juta gitu, tergantung nanti pesawat apa yang kalian naiki ketika nanti pergi ke Jepang gitu. Dan itu biasanya sudah include dari pembayaran 45 juta. Nah, biasanya ada LPK yang tidak menyediakan asrama, otomatis kalian harus ngekos kan. Dan ada juga LPK yang menyediakan asrama gitu. Jadi bisa dibilang kalian nanti ditentukan nih periodenya. Misalnya dari 45 juta itu nanti kalian mendapatkan free asrama selama 8 bulan. Atau free, biasanya sih sekitar 4-8 bulan ya. Karena memang proses ke Jepang itu normalnya setelah kalian mendapatkan job itu yaitu 3-6 bulan harusnya gitu. Tapi kan kadang ada suatu hal yang mengharuskan untuk lebih lama gitu. Dan sebenarnya faktor yang mengharuskan kalian lama nggak berangkat di LPK itu sebenarnya bukan karena LPK-nya juga sih, nggak juga gitu. Karena kan kalian bersaing kan pas Mensetsu interview itu kan kalian punya saingan kan, teman kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian memang benar-benar fokus, belajarnya bagus, terus ibaratnya serius, sungguh-sungguh gitu dan cepet dapet job, ya harusnya kalian tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan lagi untuk kayak misalnya harus bayar tempat tinggal gitu karena kelamaan nih gitu ya. Itu mungkin bisa buat introspeksi diri kalian supaya cepet dapat job, yaitu tadi intinya kalian harus benar-benar belajar bahasa Jepangnya dengan sungguh-sungguh supaya nanti pas interview kalian bisa menjawab dengan lancar gitu kan, bahasa Jepangnya juga udah siap, jadi otomatis kalian akan cepat mendapatkan job. Nah, tapi semisal kalian diminta untuk kayak 45 juta ini belum include tempat tinggal, jadi kalian harus menyiapkan uang lebih lagi dong selama kamu tinggal di LPK tersebut gitu. Jadi sebisa mungkin carilah LPK yang tidak terlalu jauh dari rumah kalian supaya kalian tidak mengeluarkan biaya tambahan seperti kalian harus ngekos atau mencari tempat tinggal yang memang berbayar ya. Intinya kamu nggak harus ngekos gitu. Kalau bisa sih cari di sekitar tempat tinggal kalian di daerah kalian. Nah, tapi ada juga LPK yang kayak ya udah kamu sekali bayar nih misalnya 30 juta atau 45 juta, tapi kita sudah menyediakan tempat tinggal dan gratis gitu sampai kamu berangkat, kita tidak memungut biaya tempat tinggal dan biaya pendidikan. Ada juga yang seperti itu. Jadi sedemikian ya rincian-rinciannya. Jadi memang 45 juta itu juga tidak
serta-merta kayak wah LPK banyak untungnya atau gimana gitu. Enggak juga sih, ada tahapan-tahapan dan setiap pengurusan dokumen sih kan ada yang bilang ya kan di Jepang pengurusan dokumennya gratis segala macam. Ya ngirim dokumen itu emang gratis? Enggak dong, ya kan, ngirim berkas, ngirim ini, ngirim itu, emang nulis-nulis ngurusin berkas kalian itu kan juga nggak mudah. Kita menggunakan tetap kan ada jasa gitu kan, ada jasa yaitu tadi kan kayak staff-staffnya gitu kan, kita juga maksudnya LPK juga akan menggaji gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya biaya sekitar segitu di range 20 sampai 45 juta itu kayak normal aja. Memang itu kayaknya normal aja gitu. Menurut aku sih itu normal gitu. Maksudnya ya wajar-wajar aja lah LPK mengambil biaya segitu karena memang ada beberapa dokumen, ada beberapa hal yang memang harus diurus. Dan ke Jepang kalian tahu sendiri lah, nggak semudah gitu, nggak semudah kita pergi ke negara lain kan, termasuk sulit kan masuk ke Jepang gitu. Jadi ya rinciannya kurang lebihnya sih untuk itu gitu. Mungkin ada tambahan, ada kurangnya ya beda-beda. Seperti yang aku bilang karena LPK itu punya kebijakan masing-masing. Jadi tidak semua LPK itu sama biayanya, terus prosedurnya juga tidak semuanya sama. Tapi intinya ya sama-sama bisa memberangkatkan kalian ke Jepang, gitu aja sih yang menjadi pembeda. Nah, yang lebih gawat lagi kalau kalian masuk ke LPK melewati broker gitu kan. Broker ini biasanya orang yang kayak nyari-nyari siswa untuk masuk ke LPK tersebut. Nah, biasanya broker ini juga mengambil keuntungan sendiri. Nah, itu tergantung balik lagi ke kalian gitu loh. Dan saran saya alangkah baiknya, kan sekarang media sosial itu sangat bisa membantu kita untuk mudah mendapatkan informasi gitu kan. Jadinya kalian bisa cari di media sosial terus daftar sendiri, itu jauh lebih mengurangi biaya daripada kalian harus lewat orang gitu, lewat broker. Nanti biasanya broker mengambil keuntungan berapa, lantas kalian harus membayar ke LPK berapa gitu. Jadi biayanya lebih mahal lagi, tapi itu tergantung dari pilihan kalian ya. Saya juga nggak bisa memaksa, cuman saya mau ngasih rekomendasi lebih baik kalian nyari sendiri LPK-nya seperti apa. Kalian tanya sendiri ke LPK-nya langsung supaya kalian nggak perlu bayar broker, kayak nggak perlu ngeluarin uang tambahan lagi gitu sih menurut aku ya. Tapi kalaupun kalian mau memakai jasa ya broker nggak ada salahnya juga. Dan diingat itu belum termasuk uang makan ya, kebutuhan kalian sehari-harinya. Jadi kalian bisa hitung-hitung sendiri, misalnya dalam 1 bulan kamu menghabiskan 1 juta sampai 2 juta, ya berarti kalian tinggal kalikan saja berapa lama kamu belajar. Jadi kurang lebih ya untuk berangkat ke Jepang itu kalau di total keseluruhan ya memang harus sekitar menyediakan uang 50 jutaan gitu nggak sih? Itu juga belum lagi tambahan biaya pada waktu keberangkatan ya, karena keberangkatan kalian ke Jepang itu kan nanti juga butuh perlengkapan kan. Kayak misalnya kalian pas berangkat musim dingin, otomatis baju-baju di Indonesia kan kita beriklim tropis kan, jadinya bajunya tipis-tipis, kaos-kaos. Nah itu tidak mungkin kalian pakai di musim dingin kayak cuma pakai kaos gitu, nggak bisa. Jadi kayak jadi ada tambahan biaya lagi. Mungkin kalau kalian belum punya jaket tebal gitu kan, mungkin kalau kalian belum punya koper harus beli koper. Terus belum lagi nanti uniform yang ditentukan oleh LPK, misalnya kalian harus pakai jas, kalian harus pakai batik, harus pakai sepatu yang seperti ini. Nah itu juga mungkin akan ada biaya tambahan keberangkatan. Terus ngebawa bumbu-bumbu dari, terus perlengkapan yang lainnya. Dan mungkin nanti aku akan bahas deh di video aku selanjutnya perlengkapan apa aja sih yang harus dibawa, karena memang per musim ya, misalnya musim dingin apa aja yang harus disiapkan, terus musim panas harus bagaimana. Insya Allah nanti aku akan buatin videonya supaya kalian tahu persiapan apa yang harus dibawa ke Jepang pada saat musimnya gitu. Dan itu biasanya rata-rata sih habis sekitar 3-5 juta. Nggak harus baru kok, nggak harus kalian beli yang baru gitu, tapi ya untuk persiapan kelengkapan kalian ke Jepang itu juga memerlukan biaya. Dan juga biasanya disuruh menukarkan uang yen gitu. Jadi karena pas nanti nyampe di Jepang kan kalian nggak punya uang yen, pakai uang Indonesia kan nggak bisa kan, jadinya nanti biasanya disuruh nukerin uang rupiah ke yen, dan itu biasanya sekitar minimal 10.000 sampai 30.000 yen. Itu berarti kalau dikurskan sekitar harus menyediakan 3 sampai 4 jutaan gitu. Biasanya seperti itu. Jadi ada biaya untuk persiapan keberangkatan kalian ya kurang lebih 5 jutaan gitu. Jadi kalian bisa total lah itu berapa.
Nah, jadi rinciannya seperti itu ya guys. Jadi kurang lebih memang harus menyiapkan uang sekitar 50 jutaan untuk keberangkatan, dan rata-rata sih murid-murid aku tuh ya memang sekitar segitu 50 sampai 60 jutaan yang harus dia siapkan. Itu jika LPK yang kalian pilih tidak ada biaya cicilan. Maksudnya gini, bukan cicilan juga sih, ada juga yang dicicil, tapi di Jepang itu tidak ada yang namanya sistem potong gaji. Ya, jadi metode penyicilannya itu biasanya dari 100%, misalnya dari 45 juta ya, kalian bayarkan di muka mungkin ya untuk tadi itu biaya medical check up, paspor itu kan nggak mungkin ditalangin ya, karena itu untuk kebutuhan kalian sendiri gitu. Biasanya itu memang ya harus membayar gitu, sekitar mungkin 30%-nya, mungkin bisa 10 juta dulu. Nanti proses ketika kalian sudah mendapatkan job. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan job itu kan ibaratnya udah ada titik terang ya. Oh, aku akan bekerja di perusahaan ini nih karena aku udah mendapatkan job di perusahaan tersebut gitu. Jadi itu nanti mungkin akan dibayarkan berapa persennya lagi sampai akhirnya visa kalian keluar. Mungkin bisa pelunasan, atau mungkin setelah visa keluar bayar berapa persennya lagi, nanti sisanya sekitar 20 juta atau sekitar 15 juta itu bisa kalian angsur di Jepang dengan cara ya nggak sistem potong gaji. Memang nggak ada di Jepang, setauku nggak ada sistem potong gaji. Jadi sistemnya itu tetap kalian menerima gaji, tapi nanti ada beberapa pihak dari Kumiai mungkin yang sudah kerjasama dengan LPK yang menagih ke kalian, kayak kalian harus ngebayar angsuran segini sampai nanti pelunasan. Dan mohon banget itu dijaga, itu amanah, itu kewajiban kalian harus membayar. Jadi benar-benar dibayarkan sesuai tepat waktu supaya tidak menyulitkan adik-adik kalian nanti gitu. Jadi kalau misalnya kalian kan itu istilahnya udah dibantu ya, tapi kalian kayak nggak mau bayar, nanti aja, nunda-nunda, otomatis kan LPK juga loh gimana ini kok nggak dibayar-bayar, gimana untuk ya kan gimana jadinya terhenti dong kalau kalian nggak bayar kan. Jadi ya itu kalau bisa sih harus dibayarkan karena memang kewajiban, jadi supaya nanti ketika ada tidak terjadi, jadi nanti LPK juga memiliki kepercayaan bahwasanya kayak oh ya udah, berarti ketika kita punya program yang seperti ini nih, anak-anak pada bayar kok, anak-anak on time kok bayarnya, nggak masalah gitu. Jadi program itu bisa berlanjut. Tapi nanti kalau misalnya kalian memberikan kesan atau perilaku yang buruk kayak nggak mau bayar, akhirnya kabur atau apa segala macam, ya otomatis ya LPK kan rugi ya, jadinya ya stop gitu. Jadi nggak ada lagi dana talangan, apa sih yang kalian sebut sebenarnya dana talangan apa bukan sih itu ya, kayak program angsuran gitu, jadinya nggak ada. Tapi ada juga LPK yang kayak nggak mau ribet ya, kayak gitu kan ribet ya, harus nagih, harus ini, belum lagi ya kalau siswanya bayar, kalau nggak gimana gitu. Jadi memang ada yang langsung kayak bayar sekian puluh juta tapi ya dengan cara bertahap. Kalau misalnya langsung di awal jebret minta 20 juta, minta 30 juta, ya itu kalian harus mikir-mikir juga sih, karena belum apa-apa udah bayar segitu ya pikirkanlah lagi gitu. Kecuali kalau kalian sudah ada titik terang tadi ya, sampai di udah dapet job gitu misalnya, terus untuk kelanjutan selanjutnya kan hanya tinggal menunggu CEO kalian dan visa gitu kan. Kalau itu berjalan mulus ya berarti ya udah nggak apa-apa, lunasin aja. Kalau sampai visa kalian turun, kalian diminta untuk pelunasan, ya menurut saya itu wajar sih, karena memang kayak udah tinggal selangkah lagi kalian berangkat gitu. Jadi semoga ini videonya bisa membantu kalian, buat kalian yang bingung banyak banget sih sampai puluhan juta mau ke Jepang aja. Emang seperti itu prosesnya, dan emang ya ribet. Tapi dalam waktu sekitar setengah tahun sih, kalau kalian bisa hemat, kalau kalian bisa memanfaatkan uang kalian nanti, gaji kalian di Jepang, ya insya Allah harusnya cepet balik sih, karena memang rata-rata kan gaji di Jepang juga lumayan gitu ya. Kalau kalian kepo gajinya berapa, tonton aja. Udah aku share kalau untuk soal gaji. Jadi guys, semoga video ini bermanfaat, and gambar masyo.